warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Ika dengan NIM C1L20095, semester 3, jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Langsung saja, tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai tugas dari ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pengampun saya, yaitu Bapak Dr. Andus Andi Hairil Ihsan, SHUT MSI. Dan selanjutnya saya akan membahas beberapa materi dari mata kuliah dasar-dasar manajemen, yaitu 1. Konsep dasar manajemen, 2. Organisasi, 3. Kepemimpinan, dan yang keempat motivasi dalam manajemen. Materi yang pertama yaitu konsep manajemen. Jadi, manajemen dapat didefinisikan sebagai proses menyelesaikan sesuatu dengan tujuan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Beberapa istilah penting dalam definisi ini adalah yang pertama, proses. Proses berarti fungsi kegiatan utama yang dilakukan manajemen untuk menyelesaikan sesuatu. Fungsi-fungsi ini adalah perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, dan pengendalian. Yang kedua, efektivitas. Efektivitas berkaitan dengan hasil akhir. Ini pada dasarnya berarti menyelesaikan tugas yang diberikan. Dengan demikian, efektivitas dalam manajemen berkaitan dengan melakukan tugas yang tepat, menyelesaikan kegiatan dan mencapai tujuan. Yang ketiga, efisien. Efisien berarti melakukan tugas dengan benar dan dengan biaya minimum. Manajemen prihatin dengan penggunaan sumber daya input yang efisien yang pada akhirnya mengurangi biaya dan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Penting bagi manajemen untuk mencapai tujuan keefektifan dengan sumber daya minimum yang seefisien mungkin dengan tetap menjaga keseimbangan antara efektivitas dan efisien. Materi yang kedua yaitu organisasi. Menurut ilmuwan Stephen P. Robbins, organisasi adalah kesatuan entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi, serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat di sekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti pengembalian sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran. Orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi mempunyai suatu keterkaitan yang terus-menerus. Rasa keterkaitan ini bukan berarti keanggotaan seumur hidup. Akan tetapi sebaliknya, organisasi menghadapi perubahan yang konstan di dalam keanggotaan mereka, meskipun pada saat mereka menjadi anggota. Orang-orang dalam organisasi berpartisipasi secara relatif teratur. Materi ketiga yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk mengarahkan, membimbing, dan memengaruhi perilaku serta cara kerja orang lain demi tercapainya tujuan. Selain itu, kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam posisi manajemen untuk membujuk atau memacu bawahannya agar mau bekerja dengan percaya diri. Sedangkan menurut ilmuwan George Terry 1986, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk bersedia berusaha mencapai tujuan bersama. Total, ada 7 gaya kepemimpinan yang bisa muncul secara alami dari setiap pemimpin. Bisa jadi salah satunya adalah gaya kepemimpinan yang selama ini Anda terapkan. Yang pertama yaitu demokratis. Gaya kepemimpinan yang pertama adalah demokratis.
mungkin Anda sudah sering mendengar tentang gaya kepemimpinan ini. Mengusung konsep demokrasi, pemimpin yang demokratis maupun tidak mau untuk selalu berdiskusi dengan anak buahnya sebelum mengambil keputusan. Kedua, visioner. Sesuai namanya, pemimpin visioner mampu memberikan ide dan rencana yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan perusahaan. Bahkan ide dan rencana ini belum pernah terpikir oleh pihak lainnya. Yang ketiga, multikultural. Gaya kepemimpinan ini diaplikasikan dalam perusahaan dengan karyawan yang memiliki lintas budaya. Salah satu keputusan yang biasa diambil oleh pemimpin dengan gaya multikultural adalah mau merayakan berbagai perayaan hari raya dari ragam latar belakang bersama seluruh karyawan. Dengan begitu, maka rasa kebersamaan di dalam perusahaan ini semakin kuat lagi. Yang keempat, strategis. Gaya kepemimpinan strategis identik dengan tim riset karena mampu merancang pola dinamis agar sesuai perkembangan pasar. Semua keputusan yang dikeluarkan sudah didasari oleh berbagai riset sehingga menjadi lebih meyakinkan untuk dijalankan. Jika memang ada peluang baru, maka pemimpin dengan gaya strategis dapat segera sadar untuk memanfaatkan hal itu. Yang kelima, suportif. Pemimpin yang bersifat suportif memiliki berbagai ciri-ciri serta mampu menguntungkan pihak bawahan juga. Setiap kebutuhan karyawan dapat terpenuhi dan dilibatkan dalam memecahkan masalah. Pemimpin seperti ini juga menggunakan pendekatan personal dalam interaksi bersama bawahan agar mampu meningkatkan hubungan personal. Bahkan, gaya kepemimpinan terkadang tidak berfokus pada pencapaian target. Keenam, otokratis. Apakah Anda pernah mendengar tentang gaya kepemimpinan otokratis? Secara dengan gaya kepemimpinan ini memiliki kuasa penuh di dalam pemimpin. Pemimpin otokratis akan mengambil keputusan secara mutlak tanpa meminta masukan dari bawahan. Dan yang terakhir, transaksional. Seseorang dengan gaya kepemimpinan transaksional berfokus pada aturan atau kontrak kerja yang telah disetujui pihak karyawan. Bawahan juga tidak bisa memberikan masukan atau kritik terhadap kinerja divisi tersebut karena pemimpin ini sangat berorientasi pada pencapaian target. Dengan begitu, ada kinerja yang harus dicapai bawahan jika tidak mau terkena sanksi. Namun, jika memang kinerja bawahan ternyata optimal, maka pemimpin transaksional tidak ragu untuk memberikan reward. Materi yang terakhir yaitu motivasi dalam manajemen. Pengertian motivasi ini sendiri adalah sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkan. Adapun beberapa tujuan motivasi yaitu 1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 2. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 3. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. 4. Meningkatkan kedisiplinan karyawan. 5. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 7. Menentukan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. 8. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. 9. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. 10. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Dapat kita lihat, jenis motivasi dibagi menjadi 2, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif.
Motivasi positif adalah motivasi yang diberikan seseorang yang bersifat menyenangkan dan menggembirakan. Sedangkan motivasi negatif adalah motivasi yang bersifat seperti hukuman atau ketakutan. Dan yang terakhir dari penjelasan saya tentang metode motivasi, yaitu metode motivasi ada dua, ialah satu, motivasi langsung, direct motivation. Motivasi langsung adalah motivasi yang diberikan secara langsung kepada siapa saja, baik materi ataupun non materi, untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Karena sifatnya langsung, maka motivasi ini sifatnya khusus seperti pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, dan sebagainya. Kedua, motivasi tak langsung, indirect motivation. Motivasi tak langsung adalah motivasi yang diberikan dalam bentuk lain selain ucapan, yang dimaksud untuk meningkatkan semangat dan gairah seseorang dalam bekerja. Contohnya, motivasi ini seperti alat bantu, kursi yang nyaman, tempat kerja yang nyaman, alat kerja yang baik, dan lain sebagainya. Oke. Dari keempat materi yang saya bahas tadi, ya pada akhirnya penutup. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Mungkin itu aja pembahasan terkait ulasan dari beberapa materi dasar-dasar manajemen dari saya. Apabila ada bahasa dan perkataan saya yang tidak sopan dalam penyampaian materi ini, mohon dimaafkan. Sekian, saya Uswatun Ija. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.